Today, start working on not touching your face, because one main way viruses spread is when you touch your own mouth, nose, or eyes. What's up yo? Baca berita dari salah satu awal media _post.com, katanya besok penerbangan bawa ratusan WNI tiba di Bali. Ya, banyak sih teman yang ngepost yang kayak gini gitu. Aku nggak mau ngepost ini di videoku karena takutnya nanti ya ada yang tersinggung gitu. Terus setelah itu ada yang komen, ya salah satu netizen gitu, katanya, ya datang lagi penyakit, ya selamat deh menunggu kematian. Ya, aku buat video ini karena aku merasa resah gitu. Cuma mau mengklarifikasi aja bahwa kita itu sebagai pelaut di sini juga merasakan hal yang sama, apa yang dirasakan oleh orang-orang Indonesia yang ada di daratan juga gitu. Jadi di sini saya akan mengklarifikasi ya cuma share aja gimana sih kehidupan kita selama ada penyakit coronavirus ini, ya kan? Jadi aku cuma klarifikasi bahwa apa yang kita lakuin di sini juga sama kayak apa yang kalian lakukan di rumah gitu. Dari mulai social distancing, yang kita itu nggak boleh berdekatan satu sama lain dengan jarak 1 meter. Bahkan waktu kita mau ngambil makan, mau duduk untuk menikmati makanan saja, kita harus duduk agak jauhan, bersebelahan, nggak boleh deket-deket. Dan lebih menyakitkan lagi, bukan menyakitkan sih, dan lebih nggak mengenakan lagi pas kita mau order makanan, kita harus menjaga jarak. Bahkan di mana ya, di tempat kita mau ngambil makanan tuh ada sekat-sekat, diisi tanda biar kita itu bisa jaga jarak dan terhindar dari penyebaran. Well, nggak cuma sampai itu aja sih. Sebelum makan juga, sebelum mengambil makanan atau sebelum bekerja, datang dari toilet, habis memegang uang atau melakukan aktivitas, kita itu diwajibkan cuci tangan. Dan bahkan kalau kita skip cuci tangan, orang-orang yang jaga itu bakal marah. Jadi jangan salah, di sini tuh ketat banget guys. Kru kapal itu asal melewati satu screen door, which is kita masuk ke area restoran, kita harus cuci tangan. Nggak cuma sampai itu aja guys. Setelah itu kita itu harus sanitize lagi tangan kita. Setelah kita ngambil makanan dan kita mau ngambil minum, kita sanitize lagi tangan. Nih sampai hancur tanganku nih. Saking banyaknya sanitizer yang harus ditelan sama tangan. Dilarang jabat tangan. Ya, emang nggak boleh jabat tangan, nggak boleh shake hand atau toast atau segala macam. Biasanya di anak kapal ya paling toast kayak gini, tapi udah nggak diizinin lagi karena dari situlah penyakit itu ditransfer kayak gitu loh. Oke. Di sini juga kalau ada orang yang terkena gejala ya, gejalanya itu kan baru diketahui secara umum bahwa kalau kalian mendapatkan pilek, batuk, susah bernafas, sama apalagi ya, demam, bisa jadi Anda dikategorikan kena gejala-gejala virus corona gitu. Dan orang-orang yang terkena penyakit bahkan di kapal itu kalau cuma kena flu, kalian itu langsung dikarantina, diam di kabin 4 selama 14 hari. Nggak cuma itu, yang lebih menjengkelkan lagi, kita itu harus ngecek temperature tiap hari guys. Ini wajib untuk mencegah kalau kita dapat tanda-tanda gejala coronavirus. Jadi setiap hari udah ditentuin jamnya, jam berapa kita harus ngecek. Dan bahkan orang yang dapat night shift harus
rela-rela bangun untuk ngecek temperaturnya dia. Di kapal itu kalau orang udah dicek dan temperaturnya kalau nggak salah di atas 37 atau 38, tolong dikoreksi, dia bakal diisolasi, nggak boleh bekerja, nggak boleh keluar dari kabin, dan akan mendapat layanan servis dari servis kamar gitu, diantarin makanannya dan segala macam sampai dia dikategorikan sehat sama dokter. Kita juga ada dokter di kapal loh. Nggak cuma itu guys, company-nya juga berusaha untuk mengisolasi kita, memindahkan kita. Jadi di kapal itu umumnya satu kamar itu, satu kabin itu isinya 2 orang, terkecuali untuk manajemen itu satu kabin per orang. Nah sekarang yang seperti kalian lihat, saya ini berada di guest cabin karena saya diisolasi. Saya nggak boleh satu kabin dengan roommate saya untuk menghindari terjangkitnya virus, atau kalau misalkan teman kita dapat virus atau apa atau sakit gitu. Terkait dengan social distancing, jadi kita itu dipindahkan satu kabin satu orang, jadi lebih aman. Nah khusus orang-orang yang mau sign off pulang balik ke negaranya mereka, yang bandaranya belum di lockdown, kita itu mengikuti protokol loh. Cuma mau share aja, sebenarnya orang yang mau sign off itu sebelum mereka pulang, mereka itu diisolasi dulu di kabinnya mereka selama 14 hari kalau nggak salah ya, 14 hari. Jadi mereka itu pulang dengan keadaan sehat. Bahkan sebelum pulang itu mereka itu dikasih sertifikat bahwa mereka itu sehat, tidak ada gejala-gejala namanya corona, bahkan gejala virus lain. Ya of course kita nggak pernah sakit, kita jarang sakit di kapal. Karena kenapa? Sebelum berangkat kita itu ada yang namanya medical check up, jadi full dari ujung kepala sampai ujung kaki, di ronsen sampai gigi aja kita dihitung loh, berapa yang lubang, berapa ini. Jadi kita itu istilahnya kita berangkat ke kapal pesiar dengan kondisi A, dan company itu menjaga kita tetap di kondisi A sampai kita pulang tetap pada kondisi A. Jadi pulang itu nggak ada cacat. Kalaupun kita cacat atau kita terkena apapun, company akan menanggung kita. Karena di dalam kapal pesiar itu rumah sakit, medical center juga pasti ada, perawatan, dokter segala macam. Dan itu udah protokol guys. Jadi yang masih merasa ragu, anak kapal itu pulang ke negara Indonesia contohnya, atau pulang ke negaranya, ke tempatnya, masih ragu kalau kena virus, sampai di bandara juga mereka dikarantina lagi 14 hari. Tapi saya nggak yakin kalau memang fasilitasnya baik ya kan. Tolong deh teman-teman yang udah nyampe di rumah kasih komentar di bawah gimana fasilitas karantina di bandara, atau bagaimana prosesnya, soalnya saya kurang tahu itu. Tapi yang saya dengar mereka itu dikarantina lagi 14 hari, kalau dinyatakan sehat mereka boleh pulang, dan kalaupun mereka pulang itu bisa diterima oleh masyarakat apa enggak. Menyakitkan sekali ya. Padahal udah 9 bulan di kapal, sekarang pengen pulang ya kan, dalam keadaan sehat, udah dikarantina terus masih juga diomongin tetangga. Menyakitkan kali. Dan banyak sih netizen yang nyinyir katanya penyakit datang kayak komentar yang saya tadi bilang. Sorry guys, aku cuma mau nge-share ke kalian bahwa ini loh, kita ini punya satu buku, ini data kesehatan kita, semuanya ada di sini, segambreng nih, dari mulai kepala, gigi, mata, tes segala macam dah sini, semua vaksin. Dan kita itu ngikutin protokol. Aku nggak bisa ngeliatin satu persatu guys, soalnya ini juga banyak sih, nanti keburu habis ya videonya. Tapi yang saya mau share itu bahwa anak kapal sebelum berangkat itu udah tes medikal, udah tes segala macam kesehatan, bahkan divaksin. Vaksinnya kalau nggak salah ada yang namanya MMR yang kita ambil 2 kali, vaksin hepatitis, vaksin, wah banyak vaksin deh. Sampai tubuh kita itu full dengan vaksin. Bahkan setiap
tahunnya di kapal itu kita dikasih gratis vaksin flu per kru. Jadi vaksin flu-nya valid sampai 1 tahun. Nah, satu lagi, kita itu ada sih beberapa kapal pesiar yang memang dapat jatah untuk melabuh. Jadi mereka itu di lockdown, jadi nggak berlayar, dan mereka dengan kata lain bisa dikatakan beruntung. Mereka itu bisa nyender di pelabuhan, dan beda dengan saya. Kapal saya sekarang lagi floating di samudra, nggak jelas mau kemana, jadi cuma floating di laut, nggak kemana-mana. Ini udah hari ke-5 di laut, dan sangat frustrated banget guys. Kita cuma bisa di laut, nggak bisa ke darat, karena nggak ada port yang mau menerima kita untuk keluar, dan company juga nggak mengizinkan kita untuk keluar, takutnya kita terjangkit gitu. Jadi kita saling protect each other gitu loh. Cuma sekedar saran sih untuk kebiasaan para netizen ya. Komentar boleh, tapi nyakitin janganlah. Kok kita sesama manusia saling menyakiti? Emang sih dunia netizen itu bebas, tapi pikir juga kalau mau ngomong. Jangan asal bunyi, lupa perasaan orang lain, cuma mengingatkan dari sisi manusianya aja. Bukankah kita ini orang-orang yang beriman, orang-orang baik, yang punya agama, dan bukannya setiap agama mengajarkan yang namanya kasih sayang? Ya nggak? Buat teman-teman yang udah pulang, semoga sehat-sehat, cepat berkumpul sama keluarganya. Jangan hiraukan omongan tetangga yang katanya kamu pembawa virus bla 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 bla. Selama kamu sehat, semuanya pasti aman kok. Terus yang masih on board, tetap sabar, tetap ikuti aturan, dan stay positif. Itu aja sih. Dan bagi umat Hindu yang di rumah merayakan hari raya Nyepi dan nggak sempat ngarak ogoh-ogoh, ya yang sabar aja. Cuma ngarak ogoh-ogoh kan sing dadi, sing menghargai tradisi. Sing tung. Ini masalahnya nak penyakit ganas dan mematikan itu. Cinyak kena corona. Lah sing lah. Aman sing oyong banci cuma. Ini ngegas ciman. Intinya dari kita merayakan hari raya Nyepi kan bukan untuk berfoya-foya atau berhura-hura, tapi kita itu untuk menebus dosa. Dalam 1 hari kita puasa dan tetap jadi pribadi yang baik. Ayo kita sama-sama selamatkan krisis global ini dari virus corona. Stop membangkang, ikuti aturan, dan stay positif. Saya Agung TV, see you in the next video.